di Kairo, S2 di Universitas Al-Azhar, Fakultas Usuluddin juga. Selanjutnya S2 di UMS, melanjutkan Magister Pemikiran Islam kelas internasional, jurusan fikih dan usul fikih. S3 mohon doanya sedang dilangitkan. Mudah-mudahan segera bisa tertunaikan ya Ustaz. Keahlian beliau adalah menerjemahkan 30 bahasa Arab ke Indonesia, juga menjadi penterjemah tamu-tamu dari negeri Arab. Sebagai narasumber seminar dan kajian keislaman, khatib di berbagai masjid, pembimbing ibadah umroh, penulis, direktur Pondok Pesantren Hidayah Klaten. Untuk kebetulan beliau tidak mencantumkan alamat, tapi beliau mencantumkan alamat FB. Monggo bisa disapa di FB beliau dengan FB beliau Budiman UBM. Nomor HP beliau 087821081029. Untuk email beliau budiman.mustafa17@gmail.com. Untuk ini beliau tagar apa ini Ustaz ya? Jejak surga. Tagar _ jejak surga tagar UBM Wisdom. Yang selanjutnya YouTube beliau @UBM Channel. Monggo ibu-ibu bisa dikunjungi nanti barangkali ada yang mau di-sharingkan atau mungkin nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan tapi ibu-ibu mungkin malu di sini, bisa langsung ke alamat beliau di IG ataupun di YouTube di FB-nya. Pada Ustadz Budiman, waktu dan tempat, monggo Ustadz Katuri masuk. Bismillah, tes. Suaranya bisa didengar sih? Insya Allah bisa Ustadz. Terang. Okay. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min kulli hadhil arba'. Alhamdulillah, para muslimah, ini semuanya muslimah ya? Iya Ustaz. Muslimah kecuali semua. saya muslim. Padahal saya share juga ke publik secara umum ya. Barangkali ada yang muslim juga hadir di sini. Ala kulli hal, alhamdulillah malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga masih dalam keadaan iman dan Islam, insyaallah kita pertahankan sampai akhir hayat kita insyaallah. Saya berdoa semoga semua ibu-ibu muslimah yang hadir dalam agenda online ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Amin. Dilimpahkan rizki dan juga diberkahi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini mohon maaf saya nggak punya pantun ya. Saya sebenarnya mau jawab pantun tapi tidak punya ya. Yang penting ilmunya. Sudah diwakili tadi. Para muslimah ibu-ibu sekalian, yang pertama saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Salimah Jawa Tengah dan juga apa ini yang satu lagi? Mubalighah ya. Mubalighah ya. Apa namanya?
Mubalighah Salimah Indonesia atau disingkat MSI. Berarti anunya ya, underbow-nya ya. Ya. Mubalighah Salimahnya ya. Ya. Ini agenda luar biasa yang mengumpulkan para Sri Kandi dan juga muslimah, para pejuang yang senantiasa bergerak. Saya lihat itu aktif sekali muslimah itu melaksanakan agenda-agenda baik secara online dan offline ya. Saya juga diceritain oleh Ibu Ari itu juga, wah udah luar biasa jangkauannya ya. Ini sudah hampir selesai ya Bu Ari cabang-cabangnya di Jawa Tengah. Insya Allah kalau kota sudah Ustadz. Kabupaten sudah foto. Kabupaten sudah foto Ustadz. 30. Cabang ada hampir 400 cabang. Luar biasa nih. Insya Allah bisa kelurahan berkembang sudah lagi ya. Hampir 200 Allah, ya. Dengan demikian sama seperti yang diistilahkan oleh Syekh Ahmad Rashid itu ya. Kebaikan itu kalau punya bendera itu harus dikibarkan tinggi-tinggi ya. Karena kalau bendera kebaikan itu berkibarnya di tempat yang rendah, nggak bisa dilihat orang. Tapi kalau dikibarkan di tempat yang tinggi, melebihi daripada tingginya keburukan, maka dia bisa ditonton dan dilihat oleh orang lain, dan jejak-jejaknya bisa diikuti insya Allah. Dan insya Allah Salimah ini menjadi contoh jejak-jejak kebaikan bagi para muslimah lainnya khususnya di Jawa Tengah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan kita berbagi bersama ya. Kita belajar bersama tentang keluarga Nabi Ibrahim dan tentang Ibrahim itu sendiri ya. Saya angkat tema ini dengan satu tema. Ini slide-nya bisa ditampilkan atau tidak? Saya nggak bisa nampilkan di sini. Tadi sudah saya kirimkan itunya, PDF-nya tapi ya. Sudah boleh ditampilkan kalau bisa, kalau enggak ya nggak apa-apa Nun Sewu, ini Bu Woro sedang ada ngurusin taksin, jadi belum bisa gabung. Oh gitu ya. Ya nggak apa-apa Dia sudah co-host Ustadz Jenang. Iya. Ustadz bisa Saya nggak menampilkan. bisa, ini belum saya sambungkan masalahnya. Oke. Error malah. Oh ya, oke. Saya juga Ustadz, jadi mohon maaf. Belum bisa. Jadi saya berikan tema be 100% parents. Nah, jadilah 100% orang tua. Ya. Dan ini bercermin pada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Sebelum kita masuk ya, kita mengambil inspirasi judul tadi itu, kita melihat bahwa saya termasuk mungkin ya, kadang merasa belum menjadi 100% sebagai orang tua. Ya, kadang karena terkendala jarak, karena terkendala pekerjaan, karena terkendala kesibukan, karena terkendala lain-lainnya mungkin ya, bahkan karir mungkin di antara kita ya, sehingga tidak 100% menjadi orang tua. Artinya dalam keadaan terpisah, dalam keadaan jarak, dalam keadaan kesibukan, kita melupakan keluarga kita, tidak menghadirkan keluarga kita bersama dengan kita itu. Padahal Nabiullah Ibrahim alaihissalam kita bisa membayangkan betapa jaraknya yang begitu jauh luar biasa. Nanti kita akan lihat SK dakwah Nabi Ibrahim itu sesungguhnya SK dakwah yang tempatnya sangat jauh sekali dari keluarganya. Dan harus menahan rindu, harus menahan kangen, dan harus juga bersabar terhadap semua keadaan situasi yang harus dialaminya. Para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lebih jauh lagi belajar bersama tentang Ibrahim dan bagaimana beliau berinteraksi dengan keluarganya. Ibrahim itu satu nama dan bukan dari nama Arab ya. Perlu kita ketahui Ibrahim itu bukan nama dari nama Arab. Kalau dalam sejarahnya disebut dari nama suku Kaldani ya, Kaldani.
Dan arti dari Ibrahim itu Al-Abul Ali. Al-Abul Ali. Ayah yang kedudukannya di tingkat yang tertinggi, ya. Atau Al-Abur Rafi'. Ar-Rafi'ul Makanah, ya. Seorang ayah yang tempatnya, posisinya yang paling tinggi, ya. Atau Al-Abul Mukarram. Seorang ayah yang mulia, ya, kedudukannya mulia, namanya mulia, hatinya mulia, itu ya. Itu nama Ibrahim itu dari situ artinya. Dan bukan bahasa Arab memang. Tidak ada nama bahasa Arab pecahan dari Ibrahim. Berbeda dengan Muhammad. Muhammad dari Hamida, dari Ahmada, Yahmidu, ya, Muhammadan. Nah, itu ada, ya, ada akar bahasanya dari bahasa Arab, ya. Kemudian nama Ibrahim ini di dalam Al-Qur'an disebutkan kurang lebih ada 52, ya. Kurang lebih ada 52 kali, ya, 52 kali. Dan beberapa ayat yang menyebutkan nama Ibrahim itu ceritanya mirip-mirip dan beda-beda tempatnya, ya. Contoh misalkan di surat Al-Baqarah, ya, di dalam surat Al-Baqarah itu beberapa kali disebutkan, berkali-kali, ya. Wa idibtala Ibrahimu rabbu bikalimatin fa'atammahun. Nah, Ibrahim disebutkan. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Ibrahim dan Ismail. Kemudian qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina. Ini disebutkan nama Ibrahim juga. Wa qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ya. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah, ya. Jadi nama Ibrahim banyak disebutkan. Kemudian Ibrahim ini juga punya sifat-sifat khusus yang disebutkan juga di dalam Al-Qur'an, ya. Di dalam Al-Qur'an, dan ini diringkaskan oleh sebuah tafsir As-Sa'di, ya. Taisiru Kalamir Rahman, ya, yang ditulis oleh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ibrahim itu paling tidak punya 3 sifat dasar, ya. Satu, bahwa beliau Ibrahim alaihissalam memiliki akhlak yang baik, ya, dan lapang dada, begitu juga tidak mudah marah, ya. Kemudian yang kedua, beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang sangat senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menikmati ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, beliau adalah orang yang suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat dalam cintanya kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai Khalilullah. Khalilullah. Khalil, khullah itu sangat lekat, sangat dekat, ya. Kalau khilal itu seakan-akan tidak ada celahnya. Tidak ada celahnya. Jadi yang ada cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf saya tidak masukkan di situ, ya, tambahan ini, ya. Jadi belum masuk nanti, ya. Jadi itu. Jadi Nabiullah Ibrahim itu punya sifat yang luar biasa, ya, yang dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan misalkan kalau kita buka di dalam surat At-Taubah ayat 114, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ, ya. Wa ma kana istighfaru Ibrahimu li abihi wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idati wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min. Nah, ini sifatnya yang terakhir. Di potongan ayat terakhir. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Nah, ini sifat Ibrahim itu: 1, awwahun. 2, halimun. Bahkan dalam ayat yang lain ada disebutkan lagi la'awwahun munibun halimun. Ada 3 jadinya. Allah itu kita juga dalam kehidupan sehari-hari kadang mengucapkan itu, ya. Nah, di dalam bahasa Arab itu juga dipakai, ya. Maka kalau seorang sedang mengeluh, ya, mengadu rasa sakit, tidak, bahasa Arabnya itu ya ta'awwah. Nah, mengadu, mengeluh. Nah,
Nabiullah Ibrahim itu awwah. Awwah itu ala wazni fa'al. Nah, didilalati alal kasrah wasyiddah ya. Wazannya kalau dalam bahasa Arab itu fa'al, bersangatan, sangat ya. Jadi Nabiullah Ibrahim ini adalah sosok yang banyak mengeluh, tapi mengeluhnya kepada Allah ya. Jadi banyak mengeluhnya kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada manusia. Nah, itu sifat Nabi Ibrahim. Maka karena dia banyak mengeluh kepada Allah, berarti Nabiullah Ibrahim itu sangat dalam cintanya kepada Allah, sangat dalam ketergantungannya kepada Allah. Jadi selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Nabiullah Ibrahim ketika berdoa, rata-rata doanya menyebut Rabbana. Doanya menyebut Rabbi. Jadi sebutannya adalah Rabb. Rabb itu adalah sifat rububiyah. Rububiyah itu artinya mengakui zat Allah Subhanahu wa taala yang maha melindungi, yang maha menjaga, yang maha memelihara, yang maha memperhatikan, yang maha memberikan rezeki, kecukupan, kebutuhan, ya, dan seterusnya. Nah, itu Rabb, rububiyah, ya, mengakui itu. Karena itu yang dibutuhkan manusia. Manusia butuh perlindungan, manusia butuh kasih sayang, manusia butuh kecukupan di dalam hidup, ya. Manusia butuh perhatian dan lain sebagainya. Nah, siapa zat yang paling memperhatikan itu? Ya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim selalu memanggil Allah. Nah, doa-doa Ibrahim coba semuanya Rabbana, 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 Rabbi ja'alni gitu ya. Di dalam beberapa ayat Al-Qur'an kan begitu. Nah, jadi itu sifat Ibrahim la awwahun. Munibun itu cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, halimun, maha lembut, penyabar gitu ya. Nah, itu sekilas tentang nama Ibrahim, arti nama Ibrahim, sekilas tentang sifat Nabi Ibrahim ya. Kemudian juga terkait dengan sebutan Ibrahim di dalam Al-Qur'an. Para ibu-ibu muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan sedikit langkah masuk ke dalam beberapa poin penting terkait dengan Nabiullah Ibrahim. Yang pertama adalah bagaimana dakwah Nabi Ibrahim. Ada 3 hal nanti yang insya Allah kita sampaikan sedikit ya, kita gali bersama. Yang pertama adalah bagaimana dakwah Nabi Ibrahim. Bahwa sebelum berbicara tentang sosok Nabi Ibrahim itu sendiri adalah seorang nabi. Dan nabi itu tugasnya adalah berdakwah. Ya. Tugas paling mulia yang diemban dari Allah Subhanahu wa taala adalah berdakwah mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ibu-ibu muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di situ ada sedikit gambaran lah gitu. Silsilah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi mohon maaf itu berbahasa Arab ya. Jadi coba perhatikan di atas ada Adam, Idris, Sis, Nuh ya. Nabi Nuh ini memiliki 3 keturunan. Yafid, Ham, dan Sam. Ya. Dari keturunan Yafid ini lahirlah beberapa wilayah yang disebut misalkan Syarqu Asia, Asia Timur ya. Kemudian dari Ham lahirlah bangsa-bangsa Afrika. Kemudian dari Sam lahir 3 jenis keturunan. Keturunan Kohton, bangsa Romawi, bangsa Persia, dan Kan'an. Nah, dari keturunan Kan'an inilah lahir para nabi. Ya. Lahir para nabi banyak sekali. Ya, adapun dari Romawi dan Persia tidak ada nabi. Dari Kohton ada nabi Hud dan Nabi Saleh, juga Nabi Syuaib. Dari Kan'an, banyak sekali itu ya. Nah, dari Lot, Ibrahim, Ismail, kemudian punya anak Yakub dan Ishak punya anak Yakub dan Ismail. Nah, Ismail terus sampai ke bawah sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya.
Kemudian Ishak sampai ke bawah, Ishak melahirkan Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zulkifli, dan seterusnya, Zair, Zakaria, Yahya, wa Isa. Ya. Itulah sekilas keturunan posisi Nabi Ibrahim ya, posisi Nabi Ibrahim dan keturunannya ke bawah ya. Kemudian berapa lama beliau berdakwah? Beliau berdakwah itu kisaran 200 tahun ya. Sekitar 200 tahun beliau berdakwah, bayangkan ya. Jadi umur para nabi-nabi terdahulu itu lama-lama ya. Ya kayaknya mungkin yang umurnya pendek-pendek itu hanya Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan Nabi Yahya. Ya. Sisanya lama-lama ya. Nabi Ibrahim 200 tahun ya. Nabi paling lama siapa ini? Nabi Adam alaihissalam ya. Hampir 1000 ya, 1000 tahun ya. Nah, Nabi Ibrahim umur dakwahnya umurnya beliau sampai 200 tahun ya. Kemudian next di bawahnya itu sekedar gambaran bahwa para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu diutus memang di beberapa tempat yang tempat itu rata-rata adalah tempat yang jauh-jauh ya antara satu dengan lainnya. Dibagi beberapa wilayah. Ada yang dinamakan di negeri Syria, negeri Syam ya. Nanti ada juga di Afrika, ada juga di semenanjung Arab ya. Ada juga di Asia ya gitu. Nah, coba kita lihat sekilas di situ ya. Para nabi yang diutus di negeri Syria itu ada Nabi Lut, Yakub, Zulkifli, Sulaiman, Yasa, Ayub dan seterusnya itu. Silakan baca sendiri itu ya. Kemudian yang diutus di semenanjung Arab next itu ya. Ada Nabi Syuaib, Nabi Adam, Nabi Ismail ya, Nabi Soleh, Nabi Hud dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di Mesir, di benua Afrika ya. Nabi Yusuf, Musa, Harun ya. Kemudian di Irak. Nah, inilah Nabi Ibrahim di sini letaknya ya. Jadi Nabi Ibrahim posisi tugas dakwahnya ada di Irak, di negeri Babilonia. Nah, di sana juga ada nabi yang lain. Di wilayah itu yaitu Nabi Idris, Nabi Nuh, dan Nabi Yunus alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim tugas dakwahnya di Irak, Nabi Ismail ya dilahirkan di negeri Makkah ya, di sekitar Jazirah Arab ya di situ ya. Para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merenungi bahwa tugas dakwah Nabi Ibrahim itu sangat jauh ya. Sangat jauh sekali. Dibandingkan dengan posisi anak dan istrinya yang ditinggalkan harus terpisah dari seorang ayahnya di posisinya di mana? Di semenanjung Arab ya. Di Arab Saudi sekarang itu ya. Jadi jauh sekali. Berapa ribu kilometer jaraknya dari Asia, dari negeri Irak menuju ke Jazirah Arab ya, ke Arab. Ini tentunya sangat jauh sekali ya, ribuan kilometer. Dan bertemu berapa kali Nabi Ibrahim dengan putranya, dengan istrinya. Hanya beberapa kali saja. Ya. Jadi sebelum kita jauh ke sana, dulu kan ketika Nabi Ibrahim posisi di Irak, beliau itu sudah menikah dengan siapa? Sayyidah Sarah ya. Namanya Sayyidah Sarah. Sayyidah Sarah menikah sekian lama, sementara Ibrahim harus berangan-angan mempunyai keturunan ya. Maka karena beliau mempunyai keturunan dan ingin berdakwah dilanjutkan oleh keturunannya, maka beliau mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi keturunan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan beliau untuk menikah lagi ya. Maka kemudian Allah berikan beliau ya seorang wanita namanya Sayyidah Hajar ya. Begitu menikah dengan Sayyidah Hajar, kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan mulai mengandung Sayyidah Hajar, akan punya keturunan ya. Hingga sampai melahirkan ya. Setelah melahirkan dan beberapa saat kemudian Allah Subhanahu wa taala punya
rencana ya, punya planning, punya rencana bahwa Nabi Ibrahim ini akan diberikan tugas ya, mengantarkan anaknya dan istrinya ke suatu tempat. Dan di tempat itulah nanti akan menjadi pondasi dakwah. Akan menjadi mercusuar dakwah yang ada di situ. Nah, bayangkan coba, baru melahirkan seorang anak, belum besar, masih bayi, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk membawanya ke suatu tempat. Ya, yaitu di sekarang namanya negeri Makkah Al-Mukarramah. Dulu itu dinamakan dengan Bakkah, bukan Makkah, tapi Bakkah. Maka coba perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkah ya. Lalladzi bibakkah, bukan Makkah. Kenapa Bakkah? Bakkah ya buku. Bakkah ya buku itu tempat yang kondisinya kering kerontang. Tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada stok makanan, pokoknya nggak ada lah semuanya. Kalau secara manusiawi mustahil bisa hidup di situ. Bakkah ya, karena kosong, kering, kehidupan aja nggak ada. Jadi di padang pasir itu hal yang paling mahal, yang paling dicari adalah air, ya, air. Karena kalau ada air itu berarti tanda ada kehidupan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabiullah Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya ke tempat yang tidak ada kehidupan. Maka coba lihatlah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam di surat Ibrahim ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Diungkapkan sendiri dengan penuh perasaan oleh Nabiullah Ibrahim, ya Allah, Engkau perintahkan kami meletakkan, meninggalkan anakku dan istriku di tempat yang nggak ada kehidupan. Kalau di dalam ayat tadi kan disebutkan biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman. Kalau tanaman aja nggak ada berarti air nggak ada. Kalau air nggak ada berarti mustahil ada kehidupan. Tapi itu takdir Allah, tetap harus di situ. Nah gitu. Nah, Nabi Ibrahim karena beliau punya sifat-sifat tadi ya, Allah, Halim, Munib, ya, beliau taat. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, beliau taati. Jadi, beliau berangkat dari mana? Dari negeri Babilonia, dari Irak, diantarkan kemudian anaknya, istrinya ke suatu tempat, yaitu di Makkah akhirnya. Ya, jadi setelah ada kehidupan baru dinamakan dengan Makkah. Sebelum ada kehidupan dinamakan Bakkah. Sebelum rame ya, setelah rame jadinya Makkah. Bahkan para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya ya, kita akan masuk sedikit ya. Kemudian kita masuk terkait dengan bahwa di dalam prinsip kita sebagai seorang muslim ya, anak ini sesungguhnya adalah aset yang termahal buat kita semuanya. Kalau kita renungi, kita hayati bahwa di antara aset-aset lain yang kita miliki ya, dari deposito kita, dari tanah, rumah, kendaraan, perhiasan, properti dan lain sebagainya, sesungguhnya yang termahal adalah anak kita ya. Anak kita, keluarga kita semuanya ya. Tapi di dalam kehidupan kita, apalagi kehidupan modern ini, ternyata kita melihat dua fenomena yang ya miris ya gitu ya. Kadang kita juga merasakan begitu ya, disibukkan oleh pekerjaan, disibukkan oleh karir, disibukkan oleh mencari nafkah, disibukkan oleh berbagai macam kesibukan kita ya, sehingga tampilannya itu setengah ayah dan setengah ibu ya, karena setengahnya lagi adalah untuk pekerjaan, untuk kesibukan ya. Padahal Nabiullah Ibrahim alaihissalam sesibuk apapun beliau tetap memposisikan diri sebagai seorang ayah. Padahal Sayyidah Hajar ya, Sayyidah Hajar, beliau sejauh apapun dari suaminya,
juga tetap memposisikan diri sebagai seorang ibu. Dan ibunya ibu 100%, ayahnya ayah 100%. Yang selalu mengingat, membersamai anak-anaknya dan keluarganya sekalipun bukan secara fisik, tapi dengan doanya, dengan harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu betul bahwa seorang ayah, satu, posisinya sebagai kepala keluarga, dua, sebagai pencari nafkah, karena bertanggung jawab, ya, siapapun betapapun seorang ayah adalah wajibnya mencari nafkah. Ketiga, sebagai pemandu prinsip-prinsip yang harus ditanamkan di dalam keluarga. Yang keempat, seorang ayah adalah sebagai pelindung keluarga. Seorang ayah adalah sebagai motivator di dalam kehidupan keluarga. Tidak boleh loyo keluarga, harus tetap bersemangat, ya, harus bangkit terus, ya. Karena kalau pondasinya lemah, maka keluarganya akan melemah semuanya. Juga ayah sebagai contoh teladan, bagaimana Nabiullah Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan wahidah. Jadi Nabi Ibrahim sampai dikatakan sebagai ummah wahidah. Apa itu ummah wahidah? Ummah wahidah adalah ijtima' li khisalil khairi kulli. Terkumpul di dalamnya semua makna kebaikan, ya. Semua makna kebaikan. Jadi kalau ada yang suka sedekah, dia juga orang yang paling suka sedekah. Kalau ada orang yang menjadi ahli ibadah, juga ahli ibadah, dan seterusnya. Semua nilai-nilai kebaikan ada di dalam dirinya. Itulah Ibrahim alaihissalam digambarkan sebagai ummah. Nah, ummah ini mewakili kebaikan yang ada di umat itu. Nah, kemudian yang ketujuh, sebagai bagian dari agen perubahan sosial, yaitu seorang dai yang harus, ya, menyampaikan kebenaran, kebaikan kepada masyarakat sosial sekitarnya. Jadi itu ayah, ibu juga begitu, kita paham semuanya. Sosok ibu sebagai pengasuh dan pendidik, nah, di dalam keluarga, yang memberikan cinta dan kasih sayang, yang menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, yang menjadi teladan juga bagi keluarga, yang mengelola rumah tangga dengan sebaik mungkin, yang memberikan kontribusi juga terhadap masyarakat sebagai sosok ibu di tengah-tengah masyarakat. Maka, tapi ini saya kira banyak sekali yang hilang nilai-nilai ini di tengah-tengah kehidupan kita. Maka mari para ibu muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hadirkan kembali, ya. Kita hadirkan kembali bersama-sama dengan Bismillahirrahmanirrahim di dalam kehidupan yang begitu luar biasa sekarang ini, ya. Sosok ibu yang full, ya, 100%, sosok ayah yang 100%, sekalipun dengan berbagai macam kendala yang ada, tetap cintanya tetap hadir kepada keluarga, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada keluarganya. Kalaupun tidak hadir secara fisik, doa-doanya selalu dilantunkan, selalu dihubungkan. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana mungkin kalau Nabi Ibrahim itu tugas dakwahnya di mana? Di Ardul Iraq, di Irak, ya, di negeri yang sangat jauh. Bagaimana mungkin harus berdekatan dengan keluarga? Nggak mungkin. Sementara tugasnya di sana. Tapi ternyata sambungan psikologisnya, secara rohaninya, jiwanya itu nyambung terus dengan Ismail alaihissalam, dengan keluarganya yang ada di Mekah. Ya. Oleh karena itu, maka apapun statusnya kita, profesinya kita masing-masing, ya, siapapun kita, baik sebagai suami atau sebagai istri, harus, ya, selamanya menjadi orang tua dari anak-anak kita. Tidak boleh terpisah dan terkurangi sedikit pun. Mereka adalah anak-anak kita, kita adalah orang tuanya dengan tugas-tugas tadi, ya. Maka kerja dan kesibukan laki-laki di luar rumah sebagai sarana ibadah untuk mengawal para calon khalifatullah fil ard, ya. Kesibukan aktivitas seorang ibu di rumah sebagai media untuk mensukseskan proses tumbuh kembangnya anak. Keduanya tidak boleh dilupakan. Ya, jangan sampai intinya tadi kesibukan kemudian mengurangi, mendegradasi nilai peran masing-masing, ya, yang tentunya tidak bisa ditinggalkan satu dengan yang lainnya.
Para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, sesi terakhir ini, tapi terakhir dengan beberapa poin ya. Poin yang ketiga, bagaimana sketsa keluarga Nabi Ibrahim. Ya. Jadi kalau kita renungi bersama bahwa kita sebagai orang tua dan juga semuanya ya, Nabi Ibrahim juga begitu mengajarkan kepada kita. Kita ini seperti melukis, menggambar keluarga kita dari hari ke hari. Ya. Kita sedang membuat sketsa, kita sedang menggambar. Dan kita tidak pernah habis melukis, tidak pernah berhenti melukis. Dan ketika kita melukis, menggambar ini, tentunya harus sabar dan harus jeli. Karena wujud gambar itu yang akan kita tonton nanti. Dan ini sebagai suatu konsekuensi yang berat buat kita semuanya ya. Dan kadang kita harus menghapus apa yang telah tertulis atau tergambarkan karena salah mungkin ya sketsanya. Dan kadang pula kalau fatal kita harus segera mengganti. Itu harus kita pahami bersama. Harus kita pahami bersama terkait dengan apa yang sedang kita gambar itu sampai hari ini. Dan kita harus kembali kepada prinsip. Ya. Jangan karena rasa kasihan, jangan karena pertimbangan-pertimbangan yang mungkin perasaan dan lain sebagainya, kemudian kita lelap atau tenggelam di dalamnya sehingga lupa bahwa kita memang harus menggambar. Menggambar itu ya harus yang harus dihapus ya dihapus. Bahkan yang harus diganti ya diganti. Gitu. Maka bagaimana Nabi Ibrahim menggambar sketsa keluarganya, paling tidak kita melihat bahwa sketsa keluarga Nabi Ibrahim ya adalah sketsa Rabbani, sketsa menggambar keluarga dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya semua langkah beliau dalam membangun keluarga, mendampingi keluarga di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kedua, beliau selalu menjadikan Allah sebagai rujukan. Artinya apa? Setiap kali ada masalah, beliau memanggil Allah. Ya tadi, Robbi, Robbi, Robbana, Robbana itu ya. Selalu memanggil Allah, mengeluh kepada Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua langkah-langkahnya. Bagaimana mungkin coba kita bayangkan? Beliau harus meninggalkan yang begitu jauh jaraknya. Dari negeri Irak sampai ke Mekah ya. Itu kan jauh sekali. Paling tidak, next. Kita mendapatkan beberapa inspirasi sketsa keluarga Nabi Ibrahim di dalam surat Ibrahim ayat 35 dan seterusnya. Bisa diteruskan nanti. Bahwa sketsa Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim menggambar keluarga beliau, satu, membuat benteng keluarga dengan akidah yang kuat. Ya. Jadi yang dibangun pertama kali gambarnya adalah fondasi akidah. Ya. Fondasi akidah. Kalau secara umum mungkin kita juga bisa menekankan bahwa memang akidah ini harus menjadi landasan utama di dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Semuanya harus landasannya akidah. Tanpa akidah semuanya akan punah, akan hancur, ya, akan tumbang. Coba kita lihat di dalam surat Ibrahim ayat 35. Ya. Qala subhanahu wa ta'ala wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas wa man tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Intinya apa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah. Ya. Apa di antara yang terpenting selain memohon kepada Allah agar tempat lingkungan yang ditinggali oleh istri beliau dan anak beliau Ismail itu menjadi lingkungan yang aman, ya. Beliau juga berdoa berharap kepada Allah agar Nabiullah Ismail, putranya Ismail dan istrinya, ya, itu tetap teguh dalam keimanan. Wajnubni wa baniya
an na'budal asnam, dan hindarkanlah, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dan anakku dari menyembah berhala, ya. Jauhkan dari menyembah berhala. Jadi berdoa agar tauhid akidah itu tetap dijaga, tetap kokoh, ya. Bahkan sampai menggambarkan di dalam ayat berikutnya, Rabbi innahunna adlanna katsiran. Ya Allah, sudah banyak orang-orang dahulu itu tersesatkan karena tindakan menyembah berhala, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyeleweng dari akidah yang benar, ya Allah. Maka beliau betul-betul menanamkan itu. Di dalam jarak yang begitu jauh, doanya selalu melantunkan agar anaknya itu, keluarganya itu ada keluarga yang menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan coba lihat di dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan hal yang sama, ya. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq minas samarati warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Artinya man amana minhum ini juga sangat ditekankan menjadi pondasi, ya. Pondasi dalam keluarga. Dan ini juga jadi PR kita, ya. PR kita untuk menanamkan akidah di dalam kehidupan rumah tangga kita, ya. Ini saya merenungi luar biasa, ya, di zaman sekarang ini, ya. Ketergantungan generasi sekarang kepada teknologi, ketergantungan generasi sekarang kepada kemajuan zaman ini cukup mengkhawatirkan, ya, dibandingkan ketergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan dalam tanda kutip itu ada arus yang mengarahkan pada percaya kepada teknologi, percaya kepada kemampuan manusia di atas percaya kepada yang lainnya. Nah, ini yang harus kita waspadai, ya. Kita waspadai. Maka semua sumber-sumber keimanan yang menguatkan keimanan harus kita kuatkan bersama, ya. Kita coba kuatkan bersama, jangan sampai lengah, ya. Ini juga jadi koreksi buat kita semuanya, ya. Bagaimana kita tetap menguatkan ibadah kita di tengah keluarga kita, menguatkan wirid dan zikir kita di tengah keluarga kita. Tidak boleh bosan-bosan mengingatkan mereka, ya. Dan juga amalan-amalan yang lainnya, ya, untuk menguatkan keimanan, mendekatkan kepada magnet-magnet keimanan itu, ya. Karena kalau tidak dijauhkan dari magnet keimanan, dekat kepada gangguan-gangguan teknologi sekarang, ya. Sehingga ketergantungan pada teknologi itu lebih besar, lebih berat, ya. Jadi berbahaya juga. Nah, Nabiullah Ibrahim mengisyaratkan begitu kepada kita. Fokus paling utama kuatkan adalah fondasi keimanan. Kemudian yang kedua adalah beliau senantiasa menyelimuti keluarga dengan lantunan doa. Kita paham sendiri bahwa doa ini silah, senjata. Doa ini bukan senjata sampingan tapi senjata andalan. Bahkan kita dianjurkan dalam Islam, doa itu sebelum berusaha, ya. Kalau setelah usaha doa juga boleh. Di tengah usaha bekerja ikhtiar juga boleh berdoa. Tapi sebelum usaha yang paling penting adalah diawali dengan doa, gitu kan. Jangan sampai terlupakan. Begitu juga kita. Coba lihat di dalam ayat ke-37 disebutkan lagi, ya. Setelah di ayat ke-35 Nabiullah Ibrahim berdoa, ya, Rabbi ja'al hadzal balada, Rabbi innahudna, kan rob terus itu yang disebutkan. Begitu juga di ayat ke-37 Nabiullah Ibrahim juga berdoa. Kemiyut, Ustaz. Kemiyut, nggih. Maaf, Ustaz. Mengerikan. Karena tempat yang ghairi dzar'in, yang tidak ada kehidupan. Itu juga khawatiran juga sebetulnya dari diri Ibrahim. Tapi beliau juga berdoa selanjutnya, Rabbana liyuqimus shalah, ya. Doa agar anak-anaknya diberikan kekuatan untuk menegakkan sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa Nabi Ibrahim itu menembus lintas zaman.
Apa buktinya di situ? Faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim. Dan jadikan pula orang-orang manusia seluruhnya nanti ikut serta ya beribadah di tempat ini ya Allah. Nah, itu kan sudah ada obsesi ke depan. Dan memang akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas yang berat kepada Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk membangun kembali Ka'bah. Jadi tugas Ibrahim adalah membangun kembali Ka'bah. Bukan mendirikan Ka'bah. Karena Ka'bah itu sudah ada sejak lama. Ka'bah itu sudah ada sejak diciptakannya langit dan bumi dan sebelum ada makhluk di atas muka bumi ini. Itu sudah ada Ka'bah. Pondasinya sudah dibangun, ya. Nabiullah Adam itu sudah ada di surga, kemudian setelah beliau diusir dari surga, Ka'bah sudah berdiri. Begitu turun dari surga ke bumi, sudah ada Ka'bah. Tujuannya apa? Tujuannya agar Nabi Adam itu beribadah di muka bumi. Ya. Tujuan utama. Dan itu mengingatkan kita juga pada tujuan kita sebagai manusia. Tujuan utama kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa tawaf, ya. Yang kita kelilingi adalah Allah. Yang kita ingat adalah Allah Subhanahu. Oke, kembali ke tadi ya. Bahwa Nabiullah Ibrahim nanti punya tugas ya. Tugas untuk membangun kembali Ka'bah. Yang saat itu Ka'bah itu sudah tertutupi oleh padang pasir. Tidak nampak lagi tempatnya. Maka beliau punya obsesi begitu. Jadikan tempat ini sebagai tempat yang dirindukan oleh manusia untuk beribadah kepada Allah. Yang sebelumnya diawali dengan apa? Keluarga kami juga jadikan terlebih dahulu sebagai keluarga yang mendirikan sholat. Iqamatus sholat. Maka iqamatus sholat ini penting ya. Sangat penting sekali. Sebagai sarana wahana jembatan kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kemudian beliau bukan hanya sekedar berdoa untuk keluarganya sebagai ahli ibadah, beliau juga berdoa keluarganya sebagai keluarga yang diberikan kekuatan ekonomi. Dari mana kita tahu itu? Dari ayat berikutnya, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, ya. Dan cukupkanlah rizki untuk mereka. Jadi orang rizkinya cukup, ibadahnya juga kenceng ya. Kemudian tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu sebagai hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, insya Allah ya. Nah, itulah pondasi yang ditanamkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kemudian next yang selanjutnya, ini sudah jam berapa ini? Berapa menit lagi? Udah ini Ustaz, sudah selesai. Habis. Enggak, dilanjut aja dulu nanti sampai jam 9. Oke, saya singkat dikit ya. Yang ketiga, kita ambil inspirasinya di ayat ke-38. Pada ayat 38, Nabiullah Ibrahim berdoa lagi ya. Jadi perhatikan dari atas tadi, Robbana ini masih Robbana. Robbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Artinya apa? Ingin menanamkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha segala-galanya di dalam kehidupan. Hadirnya Allah itu menenangkan hati. Hadirnya Allah itu akan membawa semangat di dalam kehidupan kita semuanya. Jadi sandarkan cita-cita dan harapan itu kepada Allah, bahwa Allah itu melihat kita, bahwa Allah itu menuntun kita, Allah itu membimbing kita. Dialah zat yang menghendaki segala sesuatu. Ya'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Dia zat yang maha mengetahui apa yang terlihat dan tidak terlihat oleh kita manusia ya. Kemudian yang selanjutnya, beliau juga menghidupkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keluarganya. Jadi menciptakan keluarga yang banyak bersyukur. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail. Ini ayat ini mereview kembali masa-masa dulu ketika Nabi Ibrahim setelah sekian ratus tahun tidak punya anak, sedih. Akhirnya setelah punya anak besar, bisa dilihat bekerja sama dengan ayahnya dalam mendirikan kembali Ka'bah. Beliau bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibar. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu di dalam masa yang tua renta ini saya masih punya anak. Engkau anugerahkan saya
anak ya Allah. Dan bahkan Ismail wa Ishak. Jadi ceritanya setelah Nabi Ismail lahir, dibawa ke kota Mekah, ternyata Sarah juga hamil dan melahirkan. Dan lahirlah Ishak gitu ya. Ya. Jadi akhirnya dua-duanya melahirkan anak keturunan dan kedua-duanya jadi nabi. Satu jadi tokoh nabi di Irak, yang satu jadi nabi di Makkah Al-Mukarramah, begitu ya. Kemudian yang terakhir ya, itu tadi sama saya kira yang terakhir, mewujudkan syukuran dan menghidupkan ibadah, menggalang upaya menegakkan sholat, keluarga dan masyarakat, itu sama tadi ya. Dan terakhir ini ayat 41, Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Intinya apa? Banyak mendoakan orang tua, ya. Menjadikan anak-anak yang banyak mendoakan orang tua, ya. Sekarang ini susah anak-anak zaman sekarang disuruh mendoakan orang tua itu susah, ya. Karena mereka udah tergerus nilai-nilainya oleh kehidupan modern, ya. Nah, ini sangat penting sekali, ya. Berbakti kepada orang tua, di antara bakti yang paling mulia adalah mendoakan orang tua. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dan terakhir, para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tadi kembali kepada tadi ya, bahwa mari kita kembali gelorakan semangat ya, bismillah ya, di tengah-tengah gerusan zaman teknologi modernitas ya yang luar biasa ini, mari kita sadarkan kita semuanya, kita adalah ayah dan ibu 100% untuk keluarga kita ya semuanya. Kalaupun kita terpisah atau ada suatu kesibukan, tetap saja kita mengingat keluarga kita, didoakan mereka dalam kebaikan, ya, di dalam ketaatan, di dalam kekuatan akidah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bisa hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafannya. Barakallahu fikum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir Ustadz untuk materi yang luar biasa. Daging ya Ustadz ini, mudah-mudahan monggo ibu-ibu yang belum absen untuk bisa mengisi link absen. Admin untuk nge-share link absennya di room chat nggih. Ini ada yang mau bertanya Ustadz, Bu Nur Hayati dari Wonosobo. Monggo Bu Nur Hayati. Nggih, jazakumullah khair atas waktunya. Afwan, suara saya sedang merdu ini. Nuwun sewu. Ustadz, jadi kalau di dalam keluarga kita kan, terutama untuk saya, merasa ketidaksempurnaan sebagai seorang ibu itu ibaratnya kerjasama dengan jamaah dengan anak-anak setelah mereka SMP dititipkan di pondok-pondok pesantren kita gitu ya. Nah, tapi ketika saya mengajar kepada siswa, itu betul sekali yang Ustadz sampaikan tadi. Jadi saya kesulitan sekali untuk menyentuh anak-anak didik saya yang SMA itu untuk kepada akidah. Walaupun ya sebisa saya berusaha mendekatkan mereka kepada Allah, tapi memang pertentangan mereka kepada ajakan saya juga banyak gitu. Saya nggak istilahnya menyalahkan siapa-siapa, mesti karena kedekatan saya kepada Allah itu yang kurang, itu yang saya introspeksi untuk diri saya. Hanya mungkin dari Ustadz itu bisa memberikan testimoni atau saran bagaimana agar saya bisa menyentuh hati anak-anak didik saya sehingga bisa diajak kepada Allah, bisa menjadi anak-anak yang birrul walidain, menjadi generasi penerus untuk bangsa ini, menjadi orang-orang yang betul-betul bisa menjunjung amanat dakwah ini. Mekaten Ustadz yang saya tanyakan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Ustaz, langsung saja. Langsung, J. Oke. Oke, bismillah. Pada Ibu Nur Hayati dan juga semuanya, kita sama-sama senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan juga ya di dalam Al-Qur'an dan juga diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ya. Tentunya kita berusaha itu tidak boleh lepas dari doa ya. Kita mengajarkan bukan hanya sekedar orang lain di kelas ya. Pada anak kita pun juga nggak boleh lepas dari doa ya. Nggak boleh lepas. Kadang kita kan lupa bahwa terkadang kita percaya dengan ucapan kita bisa berubah. Ya, dengan cerita kita bisa berubah, enggak juga. Tidak mesti juga bisa ya berubah. Tapi dengan doa, insya Allah ya, dengan doa yang tulus dan tidak pernah bosan kita yakin Allah akan mengabulkan itu ya. Maka sebelum mengajar, sebelum menyampaikan sesuatu berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Ya. Kapan dia akan terbuka? Allah yang akan membukakan pintunya kapan, wallahu a'lam ya. Yang penting itu. Kadang dia terbuka dalam kesendirian setelah mungkin dia berpisah dengan kita sebagai guru ya. Mungkin begitu ya. Atau kadang mungkin berapa tahun yang akan datang, bisa saja. Tapi kita telah menitipkan harapan kita kepada mereka. Fa innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Bahkan sampai yang terdekat pun Nabiullah Ibrahim juga nggak berkuasa untuk menunjukkan ayahnya kan? Nggak berkuasa. Bayangkan coba. Ayahnya Ibrahim itu seorang produsen patung yang sangat terkenal di kota Irak itu tadi ya. Produsen patung yang disembah. Maka doa Nabi Ibrahim kan Rabbi innahunna adlanna katsiran minan nas ya. Karena udah ada bayangan bahwa dulu ayahnya itu produsen patung. Sangat masif sekali diproduksi. Tapi pun beliau seorang nabi nggak bisa memberikan hidayah. Dan beliau luar biasa upayanya untuk mengajak ayahnya nggak pernah bosan. Bahkan sampai akhir hayatnya pun ayahnya pun juga belum beriman, coba bayangin. Jadi nggak boleh kita putus asa ya, tetap saja. Nah, tetap yakin bahwa kalau bukan hari ini mereka mendapatkan hidayah, insya Allah besok mendapatkan hidayah. Kita titipkan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti halnya doa Rasulullah ketika beliau ditolak mentah-mentah, dilempari sampai berdarah-darah, ya sampai Jibril alaihissalam juga tersinggung sampai menawarkan kepada Rasulullah untuk menimpakan gunung Taif itu kepada penduduk Taif, saking anyelnya ya. Tapi tetap saja Rasulullah menunjukkan kemuliaan beliau dan beliau menahannya jangan. Ya, kenapa? Karena saya masih berharap di tengah-tengah mereka akan ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah selesai itu beliau pergi ke Mekah sampai akhir dakwah beliau ya, sampai detik-detik terakhir ya. Penduduk Taif itu belum masuk Islam. Masih dalam keadaan kafir ya. Nah, hingga pada akhir kehidupan beliau terdengar ternyata penduduk Taif itu sebagian sudah masuk Islam. Dan bahkan akhirnya terus karena dakwah itu berjalan terus, akhirnya semua penduduk Taif masuk Islam. Begitu Rasulullah meninggal, ya. Setelah meninggal, Rasulullah kan ada ribut ya. Ada gerakan murtadin, para yang murtad ya, orang-orang yang murtad keluar dari Islam. Di setiap wilayah-wilayah dakwah Islam itu di Madinah, di Mekah dan lain sebagainya, banyak orang yang keluar dari Islam, ya, murtad. Tapi di Taif itu tidak ada satupun penduduknya yang murtad. Subhanallah ya kan gitu. Jadi doa Rasulullah SAW itu sampai dan terkabulkan kapan? Ternyata sampai ketika akhir hayat Rasulullah SAW. Artinya ya kita hanya diperintahkan Allah berusaha dan kita sangat yakin nanti suatu saat Allah akan membukakan hidayah kepada siapapun yang menjadi harapan kita agar mendapatkan hidayah. Begitu ya, Ibu Nur. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Barakallahu fikum. Jazakallah Ustaz. Saat ini ada titipan pertanyaan Jabri.
Bagaimana terkait dengan fatherless gitu. Jadi kan lagi ini ya Ustadz, antara ayahku ada dan tiada. Jadi selama ini masyarakat kita itu kan menganggap bahwasanya kalau bapak itu tugasnya nyari uang, ibu yang didik anak kayak gitu. Tapi di satu sisi mereka punya ayah, tapi mereka tidak pernah merasakan ini ya, kehadiran ayahnya. Ayah itu hanya sekedar memberikan fasilitas tanpa pernah memberikan ini kontribusi mungkin untuk pengarahan dia atau mungkin menjadi ayah sebagai idola bagi anaknya kayak gitu. Ya, Ustadz. ya. Jadi saya kira dua-duanya ada ya, fatherless dan motherless itu ya. Dua-duanya ada. Apalagi zaman sekarang, semuanya bisa menaikkan tingkat statusnya masing-masing. Seorang Iya. istri bisa jauh lebih melesat daripada suaminya, seorang suami apalagi ya. Hingga lupa tadi ya. Lupa, maka tadi yang saya angkat secara pribadi ya. Saya mengajak saya sendiri dan kita semuanya, mari kita jadi 100% apapun status kita. Sebagai parents, sebagai orang tua ya. Jadi ada makna ubuwah dan makna umuwah. Ada makna sebagai keayahan dan keibuan ya. Itu induk ya. Jadi anak-anak menginduk kepada ibunya ya. Kalau induk itu nggak boleh jauh-jauh pergi ya. Kalau abun, abun ya, itu sebagai pelindung ya. Mencari nafkah ya, tapi tetap saja dia menjadi pelindung anak-anaknya, menjadi pengarah, menjadi pemandu, menjadi motivator, bukan hanya memberikan memberikan makanan dan minuman kecukupan, enggak juga ya, tidak begitu. Dalam Islam kan begitu. Kalau begitu prinsipnya, maka di antara manusia yang paling gagal adalah Nabi Ibrahim. Nah, karena jaraknya sangat jauh. Ya, jaraknya sangat jauh dari anak dan istrinya, maka akan ada orang yang mengatakan manusia, seorang ayah yang paling tega ya Nabi Ibrahim paling tega. Ya, paling tega Nabi Ibrahim. Ya. Ribuan kilometer dibiarin hidup berdua tanpa ada support makanan minuman dicari sendiri, coba begitu. Ya. Kan paling tega, paling kejam itu ya. Tapi tidak begitu. Prinsip kehidupan yang diajarkan Allah kepada Nabi Ibrahim bukan begitu. Ada risalah yang harus diemban dan keterkaitan Ibrahim dengan Ismail juga sangat kuat ya. Dan dikuatkan dengan apa? Dengan doa tadi ya. Dengan doa yang luar biasa. Gitu. Dan Nabi Ibrahim kan akhirnya juga diperintahkan Allah untuk mengunjungi kembali putranya yang ada di Makkah. Jadi fenomena fatherless plus juga motherless ini sungguhnya karena dampak efek kehidupan modern sekarang ini. Dulu fatherless, motherless selama yang dihidupkan adalah semangat dakwah, yang dihidupkan adalah semangat memperbaiki umat, itu tidak muncul dan tidak saling menimpakan satu dengan yang lain. Coba lihat sejarah para ulama dulu ya, luar biasa. Para ulama dulu luar biasa. Berapa lama mereka harus terpisah dari keluarganya? Berapa lama mereka harus terpisah dari anaknya juga ya? Tapi toh hubungan itu tetap dijalin ya, tetap dijalin, dihidupkan, tidak saling tergantung, ya, tidak saling tergantung sama yang lain gitu. Jadi begitu. Jadi fenomena itu fenomena yang mungkin jadi dampak kehidupan modern sekarang sehingga merasa cukup hanya dengan materi tapi tidak dengan rohani gitu ya. Dan itu menjadi kering, kerontang ya dalam kehidupan modern ini ya. Ada satu dai, seorang dai di mana ya di Mesir ya gitu ya. Itu luar biasa ya. Beliau luar biasa tugasnya, luar biasa amanahnya itu ya. Tapi beliau selalu satu ya. Kalau pas keluar beliau yakin titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang menjaganya, Allah yang melindunginya, Allah lah yang mencurahkan rahmat kepada keluarganya, kepada anaknya ya.
Itu yang jadi keyakinan dari beliau itu ya. Sehingga apa yang menjadi langkah-langkah beliau itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan keluarganya. Barangkali itu wallahu a'lam bishawab ya. Jazakallah, Ustaz. Ada closing statement, Ustaz? Mungkin. Oh, closingnya sudah tadi ya. Oh, Closingnya closingnya tadi. sudah, nggih. Sebelum Closingnya ini, be 100% parents itu ya. oh, Apapun nggih, status kita. nggih. Berarti saya simpulkan dari materi Ustadz, mari kita bersama-sama mengupayakan untuk menjadi ibu betulan, bukan kebetulan jadi ibu. Menjadi ayah betulan, bukan kebetulan jadi ayah, untuk menyempurnakan peran kita sebagai hamba Allah, sebagaimana Ibrahim sudah mencontohkan. Allah Ya. itu saja. Mohon Ustadz doa untuk dipimpin doa. Oke, Ustadz. Baik, baik para ibu-ibu muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari dalam kesempatan yang sangat mulia ini kita sama-sama berdoa untuk kebaikan keluarga kita ya, kebaikan dakwah kita, kebaikan masyarakat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu fil ula wal akhirah. Allahumma lakal hamdu abadan abada. Allahumma lakal hamdu hatta tarda. Allahumma lakal hamdu ba'da ridha. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inni abduk bani abdik bani amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk. Nas'aluka Allah bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa shifaa sudurina wa jalaa humumina wa ahzanina ya rabbal 'alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina aslih lana akhiratana allati la ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr wa la taj'al fina wala minna wala bainana syaqiyya wala mahruma. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara kita tutup, monggo foto bersama. Mohon ibu-ibu bisa ini on cam dengan menampilkan senyum terbaiknya. Monggo Bu Yayu atau Bu Seti ya yang ini. Oh iya, yuk, halo Bu Yayu. Yayu. Oke, kalau gitu saya ada. Ya. Monggo ibu-ibu bisa dibuka kameranya. Kan? Monggo pada on cam nggih. Oke. Mulai slide yang ke-1. Ya, slide yang kedua. Ini masih bantu semua. Monggo dibuka slide keduanya on cam-nya. Oke, slide yang ketiga. Monggo. Ya, yang keempat. Ya, cukup Bu Yayu. Jazakallah Ustadz, Bu Seti juga. Kota Palu jauh dipandang. Lihantaran sudah dihiaskan. Kepada para hadirin sekalian, kami haturkan jazakumullah khairan kasir. Dari saya selaku pembawa acara dan seluruh jajaran pengurus MSI dan Departemen Dakwah PW Salimah Jawa Tengah, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan di acara malam ini.
Saya selaku pembawa acara, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita tadi. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan keluarga kita senantiasa terjaga oleh Allah semata. Amin. Mari kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha Wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiron. Ibu Ustadz, jazakallah atas ilmunya. Dan Jazakallah nggak kapok ya Ustaz. Ustadz untuk ini berbagi Jazakumullah ilmu. khair ibu-ibu semuanya. Kembali mohon Sehat untuk selalu. ngisi ini nggih link nggih. Yang ngisi baru 28 orang. Monggo untuk ngisi link nggih. Ya, yang belum ngisi link. Absen. Sampun, Terima kasih. Mohon izin. Sehat selalu ibu-ibu. Assalamualaikum. Barakallah. Bu Jazakumullah Ali, mohon maaf khair. lahir batin. Sehat ibu-ibu. Terhayati sehat selalu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Belum saya stop sembari untuk pada ngisi daftar hadir nggih. Belum saya tutup nih ya. Belum saya. Tutup. Oh ya turun ngisi ya Mbak. Monggo. Kali ya. Mata nih pira iso. Bentar, saya tak ngisi saya. sama Bu, belum isi. Isi dulu saya. Oke. Iya. Sampun ngisi Bu, jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah semua ibu-ibu. Monggo sugeng istirahat ya. Barakallahu fikum. Kerja.